Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafi anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, waktu luang, serta rezeki yang baik dan mudah. Kemudian yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan dengan kedua nikmat itu insyaallah kita akan menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam, tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya kita persembahkan, kita kirimkan ke haribaan seorang nabi, yaitu rasul pilihan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak bukan Rasulullah wa Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi nabi penutup di antara para nabi di akhir zaman. Saudara-saudara kami, umat-umat Islam dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di sore hari ini di channel dakwah Harismadi, yang insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema yang berjudul tanda-tanda amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbicara tentang amal atau sebuah amal, maka terbayanglah kepada kita semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah lahir maupun itu ibadah batin, baik itu salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, merupakan itu amal-amal lahiriah. Sementara amal-amal batiniah adalah selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya,
mempunyai niat yang benar di dalam hati, serta selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, yaitu di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Itu merupakan zikir yang hakiki. Kemudian tentunya dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mempunyai petunjuk, yaitu dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuat beberapa informasi-informasi yang penting untuk kita amalkan, dan kemudian kita berharap amal-amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat atau tanda-tanda segala amal yang kita lakukan atau perbuatan baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tanda. Yang pertama adalah bila kita melakukan segala amalan ibadah ini, misalnya seperti salat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, serta amalan yang lainnya, itu harus kita niatkan di dalam hati, harus kita masukkan di dalam hati adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang merupakan anugerah yang terbesar kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ikhtiar, kemampuan untuk kita beribadah. Nah, bila ada yang seperti ini di dalam hati kita, perasaan kita, maka insya Allah itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, menganggap kita sendiri yang mampu untuk beribadah. Artinya kita lupa dengan pertolongan Allah di dalam beribadah kita. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan yang tidak baik. Jangan sekali-kali ketika kita berhasil mampu beribadah, misalnya mampu sholat malam atau tahajud, mampu untuk bersedekah dengan ikhlas, mampu menjaga lisan kita untuk tidak berghibah, tidak menggunjing saudara-saudara kita yang lain, dan juga misalnya mampu mewakafkan, memberikan harta kita untuk kepentingan agama yang mulia ini. Jangan semata-mata kita menganggap itu kemampuan kita, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan tersebut kepada kita. Bila semua amal ibadah itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan kepada kita, insya Allah maka semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil amal ibadah itu nanti dapat kita ambil, dapat kita petik buahnya
dapat kita rasakan manisnya, dan tentunya kita berharap kepada Allah untuk ridhanya serta menganugerahkan kepada kita surga yang indah di yaumil akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan rahmatnya yang begitu besar kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian tanda-tanda atau syarat amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu untuk beribadah, melakukan sebuah amalan seperti yang kami katakan pertama tadi, misalnya solat 5 waktu berjamaah, ditambah lagi dengan solat sunnah, baik itu sunnah rawatib ataupun sunat-sunat yang lain, mampu bersedekah, mampu mewakafkan harta, dan mampu untuk haji dan umrah, mampu untuk berzikir kepada Allah, mampu berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mempunyai niat yang baik, atau jangan menjadikan amalan-amalan itu untuk kita dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimasukkan surga, dihindarkan dari neraka, serta terhindar daripada azab kubur. Bukan seperti itu. Akan tetapi semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan merupakan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang salah satu ciri khas orang-orang yang dianugerahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang bertakwa dan beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini sering juga terjadi ketika ada yang menyatakan, mengapa kamu mendirikan solat, mengapa kamu bersedekah? Kadang-kadang kita menjawab, dengan kita mendirikan solat mudah rezeki, dengan kita mendirikan solat dipanjangkan umur atau dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan daripada neraka. Itu benar, akan tetapi jangan sekali-kali untuk menjadi niat di dalam hati kita. Karena kenapa? Manusia dan jin itu dicipta untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah untuk tujuan-tujuan yang lain. Inna khalaqnal jinni wal insi illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena kita berharap semua amalan-amalan kita akan mudah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tanda-tanda insyaallah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi, harus kita selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa minta syurga kepada Allah, itu boleh. Kalau kita berdoa kepada Allah untuk
dimudahkan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang baik dan halal, itu mantap. Kalau kita berdoa kepada Allah dihindarkan dari azab kubur dan azab api neraka, itu merupakan perintah Allah. Bahkan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa, bukan tujuan daripada ibadah. Harus kita bedakan mana ibadah, mana berdoa. Walaupun doa ini merupakan otaknya ibadah. Nah, harus kita berhati-hati di dalam beribadah, dalam menempatkan niat, dalam mengitikadkan segala amal dan ibadah kita, supaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nanti di yaumil akhir dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu merupakan dari kami pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu merupakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.